Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, salam sejahtera Sobat BCA Insurance dimanapun kamu berada. Selamat datang di BCA Expoversary Online 2021 dan selamat datang di booth spesial kita, booth BCA Insurance. Perkenalkan, saya Eva Herdiana di sini yang akan memandu acara Bincang-Bincang BCA Insurance dalam rangkaian di acara hari ini 6 Maret 2021. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai bincang-bincang BCA Insurance, saya mau menginformasikan ada berbagai macam banyak program yang ada di booth BCA Insurance. Di antaranya kita pasti ada daily quiz tiap harinya. Selanjutnya kita ada 250 voucher coffee setiap minggunya. Selanjutnya kita punya capture, like, and share challenge. Dan selanjutnya juga ada webinar-webinar dengan berbagai pembicara yang top pastinya. Baik, selanjutnya hari ini 6 Maret 2021 BCA Insurance akan berbagi macam ilmu, berbagai macam hadiah yang akan dibagikan di hari ini. Di antaranya kita akan ada webinar spesial berjudul Semakin Aman, Hati Tenang dan Lebih Makmur di Tahun Kerbau Logam 2021. Dilanjutkan kita ada di Q&A, jadi mungkin di sobat-sobat BCA Insurance yang sudah berminat ya dalam hati, aku ingin ikut webinar ini, mungkin mau tanya peruntungan asmaraku, bagaimana mungkin peruntungan investasiku, boleh ditanyakan di fitur Q&A selama webinar berlangsung. Dan tentunya kita punya 6 orang penanya beruntung yang akan mendapatkan saldo Sakuku sebesar Rp100.000. Jadi pastikan aplikasi Sakukunya sudah terinstall ya. Selanjutnya di akhir acara kita akan ada kuis. Nilai total hadiahnya lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, yaitu Rp1.650.000 untuk 3 orang pemenang. Dan soal-soalnya pasti berhubungan dengan webinar ini dan tentunya berhubungan dengan BCA Insurance. Jadi boleh ditanyakan atau boleh dilihat selama webinar ini nanti materinya seperti apa, dan untuk BCA Insurance bisa dapat dilihat jawabannya di bcainsurance.co.id atau di Instagram kita @bcainsurance.id. Baik. Nah, saya juga sudah tidak sabar untuk hari ini, tapi di hari ini tuh kita Eva Herdiani di sini akan bincang-bincang nggak hanya sendiri tentunya. Kita punya pakar Feng Shui terkenal, praktisi, konsultan, periset, pakar Feng Shui, serta founder dari Feng Shui Consulting, fengshui.co.id, sudah menguasai Feng Shui dari berbagai masternya, memiliki klien individual dan korporasi di Indonesia dan di luar Indonesia, dan tentu sudah menjadi narasumber Feng Shui untuk berbagai media. Bagaimana profilnya? Mari kita saksikan bersama-sama.
ikut profilnya, tapi sebelumnya FHRD di sini mau menyampaikan tahun 2020 mungkin memang tahun yang sulit ya buat kita bersama, tapi di awal tahun 2021 juga kita sudah ada berbagai macam bencana yang ada. Tapi di webinar Bincang-Bincang hari ini, kita akan melihat dari sudut pandang Feng Shui bagaimana peruntungan dan tantangan di tahun 2021. Tentunya akan ditemani dengan Pak Julius Fang. Mari kita sambut bersama Pak Julius Fang. Halo. Selamat siang, Pak Julius. Halo, selamat siang semua Sobat BCA Insurance, Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, meskipun di rumah ataupun di tempat usaha Anda. Amin, amin. Pak, apa nih kesibukannya hari ini, Pak? Dan ada perubahan nggak sih selama pandemi? Oke, kalau ditanya kesibukan sih selalu sibuk ya, apalagi kalau masih di atmosfernya Chinese New Year. Sedangkan kalau hari-hari biasa kita adalah melayani konsultasi klien untuk feng shui, untuk pemilihan hari baik, ya, pembacaan peruntungan, macam-macam deh pokoknya. Ya, selalu sibuk Oh. pokoknya kalau bisnis kita. Webinar-webinar juga pasti makin banyak ya, Pak, kondisi Ya, pandemi khususnya seperti ini kalau di ya. Chinese New Year ini webinar hampir setiap hari ada. Luar biasa. Jadi nanti Pak Julius Fang hari ini akan sharing, akan memberikan pandangan dari sisi Feng Shui terkait dengan tantangan di 2021. Silakan Pak, bagaimana nih peruntungan dan tantangan kita di 2021? Oke, untuk menjelaskan bagaimana peruntungannya serta tantangan apa yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini, izinkan saya untuk dengan judul Semakin Aman, Hati Tenang, dan Lebih Makmur di tahun Kerbau Logam 2021 ini, izinkan saya mempresentasikan dalam bentuk slide supaya Bapak Ibu sekalian, Sobat BCA Insurance lebih clear ya. Oke, kita lihat next. Buat Bapak Ibu yang mungkin belum kenal profil saya Julius Fang, Principal Feng Shui Consultant dari fengshui.co.id. Saya adalah foundernya. Kemudian di samping saya adalah praktisi konsultan. Ya, saya juga meriset. Jadi apa yang sudah saya pelajari dari berbagai belasan guru saya dari luar negeri, saya pulang, saya riset lagi kira-kira yang mana efektif dan mana yang berhasil dan bekerja. Kemudian saya juga sudah hampir setiap tahun saya selalu studi keluar ya, mungkin corona saja tidak. Kemudian memiliki klien di berbagai negara dan serta juga narasumber. Mungkin Anda ada berapa kali bertemu saya di mana tahu di TV ataupun di web online dan sebagainya ya. Oke, thank you. Next. Nah, untuk tahun Kerbau Logam, berbicara tahun Kerbau Logam Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahun di mana ada unsur kerbaunya dan ada unsur logamnya. Oke, jadi tahun Kerbau Logam sendiri, kalau kita lihat sebelah kiri, kita lihat logamnya kecil sendiri. Ya, jadi logam dalam bentuk ukuran kecil, Bapak Ibu bisa bayangkan ini adalah seperti emas, perhiasan ya. Oke, di mana bentuknya sifat positifnya itu adalah elegan, cantik. Oke, kalau kita bayangkan lagi itu seperti logam kecil, seperti mungkin vaksin ya. Oke, di mana dia itu adalah seperti keras di luar ya, namun lembut di dalam ya, dan ada sifat tajamnya, ketegasan di sana. Serta bayangkan juga elemen logam kecil itu seperti senjata tajam atau pisau ya. Ya, jadi bentuknya ukuran kecil. Nah, seperti pisau, silet dan sebagainya, dia di mana dia ada daya juang tinggi di sana untuk orang menggunakan itu, serta kadang bisa melukai. Jadi sifat yang kurang juga dari elemen logam kecil ini adalah seperti lidah yang tajam ya. Kenapa lidah yang tajam? Karena elemen logam itu berhubungan pita suara dalam tubuh manusia. Jadi dia ada mudah bergosip juga, ya, kritikan pedas seperti itu, serta peduli kepada reputasi dan bisa melukai. Nah, itu sifat dari logam kecil. Sedangkan kerbau ini berelemen tanah kecil yang basah. Kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu seperti tanah yang sawah atau ladang gitu ya, yang ada airnya dan agak becek gitu ya. Jadi dia sifatnya ini adalah fleksibel, adaptif, oke, ada sifat stabil dan sabar juga ya. Kemudian satu sisi dia juga akan mencari aman, oke. Jadi baik hati dan bertanggung jawab juga adalah sifat lain daripada elemen tanah kecil dari kerbau ini. Dan elemen tahun kerbau ini tidak mewakili daripada sifat kerbau ya, seperti yang kita tahu yaitu kerbau pekerja keras ataupun misalnya setia dan sebagainya ya. Dan kerja keras itu didapatkan dari elemen logam kecil. Nah, tetapi elemen kerbau ini juga yang berelemen tanah kecil ini juga mempunyai sifat yang kurang, yaitu salah satunya adalah lambat ya, curigaan, pikiran sempit, oportunis dan kadang egois. Jadi kedua elemen ini kalau dikombinasikan ini akan menghasilkan elemen yang masih dingin,
di mana elemen dingin yin ini kadang cenderung pesimis atau khawatir ya, serta punya sisi positif juga, di mana elemen logam kecil ini akan menghasilkan daya juang yang tinggi. Jadi tahun ini kalau mau berhasil, semua orang harus mempunyai daya juang tinggi, ya. Dengan demikian pertumbuhan yang stabil dan dari segi ekonomi tentunya baru akan dapat kita capai seperti itu. Ya, kita lihat lagi next. Nah, bagaimana bicara tentang antisipasi tahun kerbau logam 2021? Ini kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi tadi di slide sebelumnya, kita lihat di tahun kerbau logam ini pertama bahwa di semester 1 pandemi masih akan ada, ya, dan mungkin trennya masih tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat BCA Insurance, dimanapun kita berada, kita disarankan untuk masih menjalankan protokol kesehatan ya. Ada 3M, 5M, Bapak Ibu tinggal dijalankan saja. Kemudian ikuti program vaksin in case kalau dibutuhkan ya, di mana vaksin ini sedikit banyak akan bisa membantu kita untuk mengurangi potensi tertular ya. Kemudian kita lihat juga karena pandemi masih akan ada, jadi dengan demikian di semester 1 yaitu 6 bulan awal ya dari Januari sampai dengan Juni, kita akan lihat bahwa pelambatan ekonomi masih akan kita temui di sana. Oke, jadi tetapi mulai dari bulan Juli sampai dengan akhir tahun kita akan melihat bahwa adanya pertumbuhan yang bagus dari hal segi ekonomi, serta juga dari segi tingkat kebahagiaan ya, tingkat kesehatan juga akan jauh akan ada perbaikan yang lebih bagus ya. Tetapi perlu kita ketahui dulu bahwa berbicara tentang prospek ekonomi ini, kita akan bisa melihat bahwa di mana-mana semester 1 ini kita harus penuh perjuangan dulu ya, harus bersabar dan usaha maksimal ya, dan baru hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, kalau bicara tentang mau buka usaha baru, Pak Julius menekankan bahwa tahun ini adalah tahun yang cari pasti dan aman. Oke, jadi kalau mau buka usaha baru, pastikan bahwa usaha ini ada potensi bisa cuan, oke, dan ada permintaan baru kita buka. Tapi kalau kita masih judulnya coba-coba ya, dan tidak ada permintaan di sana, ya otomatis kita menyarankan untuk menunda dulu, jangan membuka dulu bisnis yang baru ya, dan serta realistis itu juga dimaknakan bahwa kalau sebisa mungkin orang yang berkarir bertahan dulu di company yang ada selama Anda masih bisa mendapatkan pendapatan setiap bulan, maka Anda akan sudah berada di posisi yang bagus. Sedangkan kalau apabila Anda memaksakan diri, maka tahun ini akan menjadi kurang baik bila Anda tidak hati-hati ya, karena konteksnya harus cari pasti dan aman. Nah, kemudian berbicara tentang kebebasan berekspresi, bahwa tadi seperti saya utarakan ya, elemen logam berhubungan pita suara, tahun ini adalah tahun di mana logam kecil akan bisa melukai ya, seperti pisau dan silet ini. Dan oleh karena itu, kalau kita bayangkan silet itu, dia kadang memang nggak membunuh, tapi menyakiti pelan-pelan gitu ya. Oke, dan oleh karena itu, kritikan pedas, khususnya di sosial media, akan banyak kita temui ya, tuntut-menuntut secara hukum, ataupun saling perang ucapan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, perbaiki cara kita berkomunikasi di sosial media ya, buat Anda yang suka nyinyir dan sebagainya, disarankan untuk berhati-hati untuk post komen, ya, meskipun undang-undang IT sedang digodok, tetapi bukan jaminan kalau kita lagi sial, kita masih terjerat undang-undang IT itu. Oke, next. Nah, bicara lagi tentang antisipasi yang kedua, ya, berhubungan dengan adanya konjungsi planet Jupiter dan planet Saturnus, oke, di mana planet Jupiter itu berhubungan dengan kesempatan keuangan, ya, berhubungan dengan adanya ekspansi seperti itu ya. Jadi tahun ini karena Jupiter berada dalam kondisi yang kurang baik, maka oleh karena itu kita akan melihat dari segi ekonomi tadi akan kena impact. Sedangkan kalau planet Saturnus berhubungan dengan kesehatan, stagnasi, perlambatan, berhubungan juga dengan demo atau masyarakat ya, orang dalam jumlah banyak. Jadi risk atau resiko yang mungkin kita akan bisa hadapi tahun ini adalah potensi konflik, yaitu demo dan perang ya, karena negara kita ini boleh dikata adalah negara yang cukup aman secara politik dan sebagainya. Meski begitu, kadang demokrasi juga bisa kadang-kadang masih bisa kebablasan ya. Dari segi keamanan oke, tapi dari demokrasi yang kadang kebablasan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita untuk mengantisipasinya tidak ada salahnya juga kita untuk memilih damai ya, hindari kekerasan ya, dan berusaha musyawarah serta toleransi perbedaan. However, kalau ada demo ya jangan dideketin ya, orang lagi demo atau istilahnya melewati area tersebut, oke? Nah, kemudian berbicara penipuan dan tindak kriminal, tadi saya sudah bicara bahwa logam kecil ini berhubungan dengan senjata tajam.
Jadi tingkat senjata tajam akan bisa meningkat kejahatan senjata tajam ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang parkir kendaraannya dimanapun Anda berada ya, dicek dulu ya, jangan karena Anda lagi banyak beban pikiran, oke, kemudian lupa untuk dikunci atau di remote ya, kemudian mengenai penipuan masih adalah yang kejahatan kerah putih ya, di mana ini tipenya adalah seperti entah penipuan data ya, fraud account dan seperti itu. Kemudian membajak dan sebagainya, ini akan juga masih marak tahun ini. Jadi jaga data pribadi Anda, Bapak Ibu sekalian, serta juga menjaga data klien Anda ya, karena bisa saja website Anda, perusahaan Anda dibuat palsu seperti itu ya, dan kemungkinan itu masih akan terbuka. Pada saat Anda ditawarkan satu investasi, Bapak Ibu sekalian, jangan langsung mudah tergiur ya. Kita cek dan dicek dulu, aman nggak ya, terdaftar di OJK atau tidak ya, dijamin atau tidak dan sebagainya. Judulnya masih dalam cari pasti dan aman. Kenapa? Karena pelambatan ekonomi di semester 1 ini akan memunculkan tingkat kejahatan ya. Oke, dari Biro Pusat Statistik, kalau tidak salah mengumumkan bahwa ada 30% para pelaku bisnis ataupun pekerja yang terkena dampak dari corona ini ya. Jadi oleh karena itu kita tentu kita harus mencari aman dalam konteks itu. Nah, dalam kita lihat lagi yang potensi bencana alam ya, kita akan melihat bahwa daerah negara Indonesia ini adalah rawan bencana ya. Oke. Memang suka nggak suka tinggal Indonesia itu begitu. Seperti Jepang, bencana juga khususnya tanah akan lebih marak. Jadi kita hindari dulu buat Bapak Ibu yang tinggal di daerah perbukitan, pegunungan, ya kita cek dulu apakah daerah kita itu aman atau tidak. Kalau tidak aman, mungkin kita saatnya untuk berpikir untuk relokasi daripada menjadi korban, serta pelajari bagaimana caranya in case kalau terjadi istilahnya bencana itu terjadi ya. Dan kalau memang harus diasuransi untuk hal itu, Bapak Ibu ya tidak salahnya untuk kita berpikir untuk mengalihkan resiko. Dan penting juga bahwa negara kita ini kan negara gempa, saya bilang ya. Oke, mungkin di bulan 1, 4, 7, 10 ya, resiko itu akan jauh lebih tinggi bisa terjadi. Oke, kalau bicara tentang bencana air, di semester 1 akan mudah terjadi. Tapi di semester kedua kemungkinan itu akan berkurang. Nah, di samping ini Bapak Ibu sekalian, ya bayangkan juga elemen logam kecil itu adalah seperti mobil ya atau kendaraan yang berada di atas tanah ya, seperti rel kereta api dan sebagainya. Jadi tahun ini buat Bapak Ibu yang berkendara pun juga harus lebih hati-hati ya, bukan saya mau nakut-nakuti, tetapi berbicara tentang berkendara itu karena elemen logam di atas elemen tanah itu seperti kendaraan di atas permukaan tanah, di atas aspal seperti itu ya. Bayangkan seperti itu. Jadi tahun ini ada image seperti itu, berarti menyatakan bahwa tingkat kecelakaan mobil juga akan bisa meningkat. Oke, atau kereta api ya. Jadi disarankan buat Bapak Ibu untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Oke, next. Nah, untuk kalau tadi kita sudah berbicara tentang prospek ekonomi di mana ada perbaikan khususnya di semester kedua. Bagaimana dengan prospek properti tahun ini? Ya, properti berelemen tanah tahun ini termasuk prospek sedang. Sedangnya ini kategori B ya, di mana sudah masih cukup bagus sedangnya. Dibandingkan dengan tahun kemarin, ini ada pertumbuhan yang bagus tahun ini. Oke, tetapi yang bagus terutama adalah rumah dan apartemen yang akan dibangun duluan di 2021. Jadi ini yang konteksnya masih yang baru ya. Jadi tetapi kalau yang komersil punya, yang bukan residensial ya, seperti komersil, seperti perkantoran, mall, hotel ya, sewa apartemen sewa seperti brand-brand tertentu ya yang menyewakan apartemennya itu, ini harus menunggu ya, karena ini masih efek dari pandemi. Sedangkan peningkatan pertumbuhan sektor properti ini didukung oleh faktor vaksin yang akan berjalan nanti di semester 1, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sudah disahkan dan akan mulai efektif atau kita sebut mulai akan kelihatan hasilnya nanti di semester kedua. Ya, program pemulihan ekonomi nasional ini di mana pemerintah memberikan stimulus seperti cicilan ya ataupun uang muka dan sebagainya. Kemudian pembangunan infrastruktur di mana pembangunan infrastruktur ini khususnya jalan tol yang diperluas, kemudian MRT, LRT dan sebagainya, di mana ini memicu adanya pertumbuhan pasar properti atau development properti di daerah di mana infrastruktur itu berada ya. Kita lihat di daerah Kerawang ya, contohnya misalnya itu juga banyak dilewati oleh LRT dan sebagainya, dan akhirnya banyak terjadi pertumbuhan properti di sana ya. Orang membangun rumah di sana dan itu banyak diborong orang. Oke, di samping itu suku bunga cicilan rumah ya baik KPR maupun KPA yang rendah
sampai beberapa tahun ke depan ini sudah bisa memberikan satu insentif yang baik. Jadi saya optimis bahwa pasar properti juga tahun ini akan bisa bertumbuh. Di samping itu kalau bicara dari sudut pandang feng shui, posisi dari planet Mars yang berhubungan dengan planet api, di mana akan mendukung, mengendorse, boosting sektor properti juga, ini dalam kondisi yang sangat bagus. Ya, karena Mars tahun ini akan bisa bikin bullish properti akan jauh lebih terjadi lagi. Tetapi take note bahwa ini akan inline dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, khususnya semester kedua. Oke, next. Nah, tentang Xiong ya sekarang ya, cari tahu Xiong apa dengan akurat. Banyak ditanya Pak Julius, kok kenapa satu master dengan master lain, pakar lain, katanya Xiongnya kok beda-beda ya. Tentu saya akan ngomong dulu, Pak Bu, tentu harus cari yang benar-benar Anda yakini bahwa itu benar master atau pakar ya. Jadi kalau perhitungan Xiong dengan menggunakan kartu tarot, kita tidak sarankan karena itu tidak sesuai dengan prinsip feng shui. Ya, tetapi kalau berbicara tentang levelnya, tentu kita lihat dulu apakah pemula, menengah atau sudah mahir ya. Dan oleh karena itu penting juga buat Bapak Ibu untuk mengetahui SEO-nya itu akurat. bit.ly/saya SEO apa di sana akan bisa membantu untuk mengetahui, karena dari riset kami yang kami lakukan, orang yang terakhir di belahan bumi selatan, ya contohnya di bawah garis ekuator, contohnya di Pulau Jawa, mempunyai SEO yang sedikit lebih terlambat daripada daripada mereka yang terakhir di belahan bumi selatan di atas garis ekuator seperti Medan, Pekanbaru, Batam seperti itu. Jadi bit.ly/saya SEO apa itu akan memastikan ada tabel di sana bahwa Anda SEO-nya akurat. Nah, next. Nah, kita lihat dulu SEO yang ciong di tahun 2021 itu seperti apa. SEO yang ciong di 2021 itu adalah SEO kambing, ciong terberat, kuda dan naga, ciong yang menengah, anjing dan kerbau, SEO yang paling ringan. Oke, jadi berbicara dengan ciong ini bukan berarti sial ya. Ingat bahwa ciong itu artinya ada terjadi perubahan ketidakstabilan. Kalau Bapak Ibu sebelumnya nganggur, begitu di ciong Anda ada kemungkinan bisa dapatkan kerja. Tetapi kalau Anda lagi berbisnis, begitu di ciong kemungkinan Anda kurang fokus atau banyak tambahan pekerjaan, ya lebih banyak sibuk sana kemari. Oke, contohnya keluar dari kantor ya, dan Anda harus tambah beban pekerjaan lah ya, dan dengan demikian akan mempengaruhi beban pikiran Anda. Jadi pada saat Anda terkena itu, Anda bisa menjawab untuk banyaknya bertambah lagi perubahan hidup atau aktivitas Anda. Oke, in case kalau perlu memang buat Anda yang bekerja untuk ganti pekerjaan lebih baik dengan tawaran lebih baik dan sudah pasti akan Anda terima, boleh silakan Anda berpindah. Oke, kemudian kena ciong juga bisa berarti adalah misalnya rumah lama yang Anda itu baik-baik saja Anda tinggal, kemudian terjadi banjir dan Anda memutuskan udah per hari ini misalnya saya sudah kapok tinggal di rumah ini, saya mau cari rumah baru, saya mau pindah gitu kan ya. Jadi itu akan merubah daerah pindah rumah Anda atau pindah kantor, let's say, ya. Dan juga pada saat Anda terkena ciong itu pikiran Anda kurang jernih. Kenapa? Karena banyak mendapatkan tantangan tahun ini. Tentu Anda kadang secara mood atau emosinya kadang kurang stabil. Jadi pada saat itu Anda harus lebih mawas diri ya, karena pada saat pikiran kurang jernih Anda akan bisa mendapatkan hal yang kurang baik. Dan oleh karena itu pada saat seperti itu perhatikan kesehatan dan keselamatan. Kenapa? Karena relate-nya pada saat Anda mendapatkan banyak pikiran, istirahat Anda kan kurang baik, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oleh karena itu kalau saya bicara tentang jangan memikirkan, nggak mungkin karena manusia pasti akan memikirkan. Saya kan cuma ngomong fokus ke solusi saja. Oke, what if the worst scenario? Skenario terburuknya itu apa? Apakah skenario terburuk itu dipecat atau tutup bisnis dan sebagainya? Dan apa planning berikutnya? Jadi kita fokus ke solusinya. Dan dari sana kalau sudah ya udah jangan dipikirkan lagi seperti itu. Kalau memang perlu ada bantuan dari ahli nanti kita akan cari ya, dan sesuai SEO-nya apa. Ya, serta keselamatan. Kalau pada saat Bapak Ibu selalu mikir-mikir problem yang sedang dihadapi, membawa kendaraan juga tidak hati-hati ya, pikiran melayang-layang. Akhirnya kecelakaan bisa terjadi. Jadi dengan demikian bukan ciong yang menghasilkan sial atau jelek, tetapi karena efek dari ciong tersebut membuat Bapak Ibu kurang konsentrasi, kurang bisa berpikiran jernih, ya kurang istirahat sehingga hal buruk bisa terjadi ya. Dan SEO yang ciong ini pun juga kita menyarankan untuk bisa lebih berhati-hati untuk ke depan. Next. Nah, berbicara SEO yang beruntung ya, SEO yang beruntung ini artinya SEO tikus lebih beruntung daripada SEO ayam, kemudian next berikutnya SEO monyet dan ular. Nah, 4 SEO ini akan mendapatkan jalan tol. Kalau tadi SEO yang kurang beruntung, yaitu banyak mendapatkan tantangan SEO yang ciong tadi, ini kayak seperti melewati jalan biasa, ya, Bapak Ibu. Bayangkan seperti jalan biasa, jalannya berlubang-lubang, ada polisi tidur, dan sebagainya, ya. Oke, apakah bisa mencapai tujuan? Dua-duanya bisa mencapai tujuan. SEO yang kena ciong dan SEO yang beruntung. Bisa dua-duanya mencapai tujuan. Cuman yang SEO yang beruntung itu lebih cepat.
ya, lebih dapat mudah akses ini. Dan sio yang kena ciong tadi tetap bisa mencapai tujuan bila Anda berhati-hati, oke, tahu kapan untuk ngerem pada saat yang berlubang, jalannya pelan-pelan, ya, dan Anda cuman lebih lambat sedikit atau dengan penuh tantangan, dengan penuh perjuangan. Jadi sio yang beruntung ini boleh dikata akan banyak dukungan dewa penolong, ya, akan lebih bersinar karirnya, oke, bisnis Anda akan jauh lebih baik, ya, customer akan lebih happy. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak disarankan pada saat sio Anda beruntung ini, Anda itu lebih berani, lebih vokal, perluas network Anda. Jangan lupa pada saat Anda sudah mau mengharapkan kesempatan, skill Anda harus ada, ya. Kalau tidak ada skill, maka akan lewat kesempatan itu juga. Contohnya misalnya, oke Pak, misalnya Bu Eva, ya, selamat Anda dipromosikan misalnya menjadi general manager di tahun ini. Oke, tetapi dan persyaratannya minimal harus ada S2. Oke, Bu Eva, pendidikan terakhir apa? S1. Ya udah, miss opportunity seperti itu. Ya, jadi artinya pada saat kita mau mengharapkan kesempatan itu datang, tentu kita sudah prepare di sana, ya. Jadi dan pada saat Anda mendapatkan kepopuleran ini, tentu kita jangan jumawa atau sombong. Ingat ya, karena tahun ini banyak yang nyinyir, oke, banyak yang kurang baik. Jadi disarankan untuk tetap kita bisa untuk humble, down to earth, ya. Oke, jadi baru hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, beruntung itu bukan berarti kebal sial. Jadi pada saat Anda keluar kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan Bapak Ibu, ya. Oke, next. Nah, sio yang harmonis. Nah, ini 3 sio yang sisanya, ya. 3 sio yang sisanya ini yaitu macan, babi, dan kelinci, ya, di mana dari segi keuangan ini standar saja tahun ini. Banyak pekerjaan khususnya macan dan babi, ya, di mana macan ini banyak nanti akan dikasih istilah saya itu adalah pekerjaannya capcay, gajinya cincay, ya. Pekerjaannya cap itu artinya 10 sayur, artinya banyak banget seperti 10 jenis sayuran harus dimakan satu-satu. Ya, tetapi gajinya cincay itu artinya ya terserahlah dari bosnya aja gitu, ya. Jadi gajinya 1 tapi pekerjaannya 10 seperti itu, ya. Oleh karena itu ya udah kita berpikir long term aja lah, ya, seperti itu. Nah, jadi untuk yang sio babi akan banyak lebih traveling tahun ini. Jadi disarankan untuk membeli polis travel insurance ataupun asuransi berhubungan kesehatan karena akan mudah terekspos kalau sering traveling seperti itu karena berhubungan pekerjaan. Sedangkan sio kelinci juga sama, ya. Tahun ini akan banyak kurang fokus. Jadi kalau mau hasil yang baik itu fokus serta menjaga kesehatan juga untuk sio kelinci. Nah, tentu dalam 12 sio ini saya tidak bisa jelaskan secara mendetail, ya, mengingat faktor waktu yang ini. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengecek ke website kita, ya, di konsultasifungsi.com. Di sana artikel lengkap 12 sio berhubungan dengan secara umum, berhubungan dengan keuangan, karir, ya, asmara dan kesehatan itu sudah ada, kita jelaskan full lengkap, ya, pakai telur di sana. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu tentang sio juga yang berhubungan dengan YouTube-nya, itu bisa juga di bit.ly/sio2021 di sana. Serta mau tahu ciong lebih detail itu bisa di bit.ly/ciong2021. Karena ciong itu cuma berdasarkan tahun lahir. Kita ada lagi ciong di bulan lahir, hari lahir, dan jam lahir. Apa efek dan dampaknya? Tentu ada semua. Ya, jadi di bit.ly/ciong2021 untuk yang mengetahui apakah Anda terlahir di tahun yang ciong atau tidak, ataupun di bulan yang ciong. Kemudian tadi sio 2021 untuk mengetahui bagaimana peruntungan sio Anda di tahun 2021 versi YouTube-nya in case kalau Anda mau. Next. Nah, sio yang bocor uang di 2021. Bapak Ibu, kalau bicara bocor uang semua sudah ketakutan. Oke, sebenarnya ini ada solusi gampangnya, ya, yaitu banyak amal, banyak sedekah, ya, karena banyak teman dan saudara kita yang terkena pandemi ini ataupun korban bencana yang banyak yang perlu mendapatkan uluran tangan dari kita. Ya, jadi dengan berbagi hoki ke mereka, kita akan bisa menambal kebocoran uang tersebut. Dan kebocoran uang ini didominasi pertama sio macan, kambing, dan babi. Oke, jadi ketiga sio ini disarankan otomatis jangan spekulasi dulu, Pak, Bu, ya. Ada utang, oke. Saya biasanya sih wajar orang Indonesia, ya. Pada saat lagi ngutang, please sama orang, oke. Begitu pada saat minta mau dilunasi hutangnya, tiba-tiba mendadak amnesia, ya. Oke, hutang-hutang yang mana, berapa jumlahnya, udah amnesia seperti itu. Nah, kalau Anda melupakan membayar hutang Anda dan itu memang kewajiban Anda, maka tahun ini Anda akan bocor uang. Jadi bahkan hutang Anda belum sempat dilunasi, Anda akan tambah hutang baru atau kemungkinan akan Anda mendapatkan kerugian yang lain. Tentu ini tidak Anda inginkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada duit langsung bayar hutang Anda. Ini untuk menjawab kebocoran karena meant to be bocor. Oke, meant to be artinya memang sudah istilahnya mendapatkan tanda bahwa akan terjadi kebocoran. Jadi kita sengaja bocorkan dengan contohnya tadi saya bilang amal derma, ya. Kemudian kita bayar hutang, oke.
Kemudian untuk yang membawa barang-barang berharga ya, seperti handphone lah ya, perhiasan ya, oke, ataupun mobil mewah Anda dan sebagainya, oke, berhati-hati ya. Jadi jangan main asal begitu saja ya. Kalau HP mau diasuransikan susah, tapi mobil asuransi mobil saya rasa di mana semua sudah ada. Jadi harus berhati-hati sana. Kemudian kalau mau untuk investasi sesuatu yang besar, Bapak Ibu sekalian, konsultasi ke ahlinya. Jadi jangan main sok pinter sendiri. Karena kalau signal bocor, Anda akan lebih salah mengambil keputusan. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah needs and want. Jadi pada saat kita mau membeli sesuatu, kadang kita berpikir kita butuh itu. Kenyataan itu cuma keinginan saja, dan keinginan itu tidak ada habisnya. Jadi untuk mengerem hal tersebut, kita definisikan kembali apakah saya ingin atau saya butuh hal tersebut. Ya, seperti makan adalah butuh. Tetapi kalau ingin makannya adalah enak terus di restoran yang bintang 5 dan sebagainya, itu ingin ya. Sedangkan kalau butuh, yang penting kita makan, butuh, gizi cukup, seperti itu. Nah, next. Ya, Siong perhatikan kesehatan. Siong perhatikan kesehatan tahun ini adalah kambing, tikus, kuda, dan monyet. Ini yang lebih kelas berat ya, tentu siong lain juga ada, tapi masih lebih ringan. Jadi siong kambing terkena siong yang berat tahun ini, di samping itu kesehatan juga agak kurang baik. Jadi please yang Bapak Ibu siong kambing lebih ekstra hati-hati ya, patuhi protokol kesehatan juga. Tikus, kuda, dan monyet ini juga terkena bintang sakit. Jadi oleh karena itu jaga gaya hidup sehat ya, kurangi stres Anda. Kemudian jika ada sakit, tolong cari dokter yang lebih kompeten ya, atau rumah sakit yang dipercayai, serta tidak lupa untuk mempersiapkan asuransi kesehatan. Ya, nah sio yang terkena ciong tadi ada 5, yaitu tadi saya ulang, sio kambing, kemudian tadi yang kedua adalah kuda, ketiga adalah naga, anjing, dan kerbau. Kelima sio ini dari segi potensi kesehatan juga kurang ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa pada saat kita lagi banyak mumet, banyak pikiran, kemudian let's say kita buka toko, lagi mumet, banyak pikiran, ada misalnya ada barang reject, kemudian dapat telepon seperti itu, kemudian ada customer mau belanja ke tempat kita lupa pakai masker lagi kembali ya. Jadi akhirnya kita nggak konsen, oke ya. Ini akan bisa berbahaya buat kita ya. Jadi dari riset saya yang kami lakukan, terhadap public figure dan terhadap teman dan saudara yang kami kenal yang menderita pandemi COVID, masih didominasi oleh 5 sio yang ciong ini, serta 4 sio yang kambing dan kuda tadi sudah, tambah 2 lagi yaitu tikus dan monyet. Jadi 6 sio dari 12 sio ini, kesehatan itu harus sangat penting diperhatikan tahun ini ya, karena mudah banget terekspos oleh pandemi COVID ini, seperti itu ya. Jadi tentu tidak salahnya kami menghimbau kembali bahwa patuhi protokol kesehatan di mana Anda berada. In case kalau memang terjadi klaim, harus persiapkan asuransi kesehatan atau BPJS tidak-tidaknya buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengantisipasi ini. Kenapa? Karena riset menunjukkan bahwa kenapa orang tidak bisa makmur. Anda tahu Bapak Ibu sekalian? Ya, bahwa orang tidak bisa makmur karena bukan sekedar dia tidak bisa mendapatkan uang yang besar. Ya, bukan itu. Tetapi pada saat terjadi musibah datang, mereka tidak mawas diri. Mereka tidak mengantisipasi pengeluarannya. Seperti itu. Contohnya, saya mati-matian menjaga saya tidak sakit. Tetapi rupa-rupanya orang tua saya sering kemana-mana, contohnya ke pasar, ataupun sering bergaul sama temannya dia. Dan orang tua saya terkena pandemi misalnya, seperti itu. Akhirnya Pak, saya tidak bocor uang, tetapi uang saya bocor ke mereka. Ya, jadi akhirnya sama juga seperti itu. Jadi kenapa orang nggak bisa makmur? Karena tidak bisa mengalihkan resiko, tidak bisa mengantisipasi hal yang buruk yang terjadi sama mereka. Jadi kadang kita harus mengeluarkan duit kecil untuk menambal sesuatu pengeluaran yang lebih besar. Nah, itu seperti itu ya. Next. Nah, solusi sio yang ciong di 2021. Kalau tadi bicara tentang ada sio yang kena ciong, bagaimana solusinya? Sio kambing disarankan banyak bergaul dengan sio ayam, ya, atau memakai lebih banyak warna putih, perak, emas, dan berkilau. Jadi bentuknya itu bisa di kemeja atasan seperti itu, tidak perlu memakai putih keseluruhan Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya bahkan sepatu pun harus putih gitu ya. Itu terlalu ekstrim. Jadi cukup yang atasan saja, yang celana atau roknya boleh warna lain, nggak apa-apa ya. Kemudian bisa memakai perhiasan seperti contohnya selama yang kalau tadi saya bilang bahwa daerahnya aman ya, karena tingkat kejahatan cukup tinggi tahun ini. Jadi kalau daerahnya aman, Anda bisa yakin seperti itu ya. Jangan misalnya Bapak Ibu sering berkendara, kemudian jam tangan Anda mahal, kelihatannya handphone Anda mahal, kemudian ditaruh di display di mobil dan sebagainya, akan mengundang kejahatan. Jadi tentu kita lihat dulu di mana lokasi itu ya. Jadi itu bisa bentuk kalau lokasi Anda aman, Anda bisa pakai, bisa bentuk perhiasan ataupun jam tangan, ya sesuatu yang berkilau. Ini bisa membantu untuk sio kambing. Dan bentuk bantuan dari sio ayam ini adalah seperti dewa penolong. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat ya bahwa
sio yang bergaul dengan sio ayam ini bukan binatangnya ya. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa wah nggak ada sio ayam, ya udah saya ke pasar aja beli ayam dan ayam jago gitu kan ya. Saya pelihara, oke, tidur sama dia seperti itu ya. Kemudian minta nasihatnya seperti itu ya. Bukan seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan sio ayam ini adalah teman dan saudara. Ya, bukan binatangnya ya. Karena sio tidak berhubungan dengan binatang meskipun meminjam nama binatang. Oke, kemudian sio kuda ini disarankan banyak bergaul dengan sio ular. Ini akan menjadi dewa penolong. Jadi in case sio yang di sini ini dimaknai bahwa kalau Anda bisa mendapatkan dewa penolong, let's say dokter lah ya, dokter yang sio ular untuk orang sio kuda seperti itu, maka ini bisa jadi penolong juga buat Anda in case Anda kesulitan. Atau misalnya Anda ada problem karir dan sebagainya, bisa meminta teman dan saudara untuk tukar pikiran, second opinion terhadap mereka. Ya. Dan juga kalau tidak ada yang orang yang sio ular atau jarang ketemu mereka, Bapak Ibu bisa menggunakan banyak warna merah, pink, ungu, oranye ataupun warna-warni sekaligus ya. Di mana warna merah ini Bapak Ibu bisa Anda contohnya kalau Anda berjilbab, Anda bisa menggunakan jilbab warna merah, atau kalau tidak Anda mungkin bisa mengecat rambut Anda warna merah ya tahun ini. Selama setahun saja cukup Bapak Ibu sekalian. Dan untuk sio naga, anjing dan kerbau disarankan banyak bergaul dengan sio tikus yang menggunakan warna biru, hitam, dan abu-abu. Jadi warna biru, hitam, abu-abu ini bisa Anda terapkan, contohnya let's say biru ya, bisa di spray, gorden ya, di wallpaper ataupun di cat ya, seperti itu. Jadi ataupun sofa biru in case kalau Anda mau beli ya tahun ini. Jadi ini adalah solusi sio ciong yang 2021 yang bisa Anda lakukan, mencari orang yang dengan sio yang relate dengan Anda, yang sudah tadi saya mention di slide ini, serta menggunakan lebih banyak warna tersebut selama setahun ke depan. Seperti itu. Next. Nah, di samping itu, kita menyarankan juga buat sio yang terkena ciong, cari aman ya, lakukan persiapan matang. Oke, jadi pada saat Anda, let's say Anda mau presentasi ya ke customer atau klien Anda, oke, ya cari aman ini dan persiapan matang ini artinya apa? Kalau bisa diselesaikan deh slide-nya itu berapa hari sebelumnya, jadi jangan mepet-mepet bergadang. Oke ya, dan jangan melakukan segala sesuatunya dengan terburu-buru. Misalnya janjinya jam 1, oke, berangkatnya jam 1 juga ya, atau mepet-mepet seperti itu. Akhirnya apa? Bawa mobilnya bisa ngasal-ngasalan bawa kendaraannya seperti itu ya. Jadi cari aman itu harus lakukan persiapan matang di sana. Kalau terutama solusi yang kena ciong. Ya, yang terkena ciong itu jauh lebih harus mawas diri sana. Kemudian hindari kegiatan olahraga berbahaya ya. Jadi kalau memang bawa kendaraan itu jangan kencang-kencang Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa kita menyarankan terkena ciong jangan berkendara sendiri ya. Lebih bagus Anda menggunakan supir pribadi lah istilahnya ya, seperti itu ya. Terus kemudian di samping itu bungee jumping lah ya, menyelam ya. Tahun ini olahraga yang masih berbahaya adalah panjat gunung sama menyelam ya, karena ini akan ada problem di sana. Jadi panjat gunung kita sarankan untuk yang senang hiking ya, kurangi dulu tahun ini. Oke, apalagi hikingnya di daerah gempa atau gunung yang meletus ya, sangat berbahaya. Oke, ini extremely danger ya. Jadi hindari area sana dulu. Kemudian latih kesabaran, hindari konflik dengan orang lain, alihkan risiko ke asuransi. Tadi saya sudah mention bahwa kadang kita harus mengeluarkan duit kecil untuk menghindari pengeluaran lebih besar. Oke ya, hindari renovasi karena semua sio yang kena ciong ini pikirannya lagi kurang jernih, banyak pikiran. Jadi dengan suara getaran dari renovasi rumah, baik dari yang kita lakukan maupun tetangga lakukan, oke, maka ini akan bisa membuat kita makin mumet ya, makin spanning seperti itu. Jadi akhirnya pikiran yang jernih yang kita harapkan jadi tidak ada dan hasilnya kita mengambil keputusan yang salah. Oke, jadi sementara tunda dulu renovasi ya ke tahun depan misalnya, kemudian tingkatkan amal ibadah, kelola stres dan lakukan terbaik. Kenapa begitu? Karena pada saat ada yang bisa kita cari solusinya, kita fokus ke solusinya. Tapi ada kadang yang tidak bisa kita ada solusinya. Oleh karena itu kita harus pasrahkan ke Tuhan seperti itu ya, supaya kita lebih peace of mind ya. Judulnya tahun ini cari pasti aman dan tentu kita butuh peace of mind di sana. Oke, next. Oke, nah ini bonus tips Bapak Ibu ya sebagai penutup. Next. Tahun ini optimisme kurang, masih barang langka. Oke, kekurangan dari energi api ini akan menyebabkan manusia masih dalam kondisi state yang pesimis. Jadi optimisme sangat dibutuhkan dalam semua kehidupan kita, baik dalam bisnis, karir, ya, pergaulan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan optimisme kita butuh energi panas lebih banyak. Salah satunya berjemur matahari, ya, yaitu karena akan bisa menambah energi panas atau energi yang qi seperti itu ya. Kemudian pada saat kita berjemur energi panas dari matahari ini, sinar matahari akan khususnya UVB Bapak Ibu ya,
akan bisa merangsang selain vitamin D seperti itu ya dalam tubuh kita yang bisa akan meningkatkan imun sistem kita, juga akan bisa membuat hormon kita itu lebih stabil ya, khususnya hormon serotonin yang berhubungan dengan mood yang baik, oke, di mana akan membuat kita nanti akan lebih tenang dan fokus. Di samping itu, karena berjemur matahari akan membuat sirkulasi darah itu akan jauh lebih lancar serta wajah berseri dan hoki. Ya, paling ingat pada saat berjemur ini Bapak Ibu sekalian, yang berjemur badannya cukup ya. Kepalanya tidak perlu harus kena panas karena kalau kepala Anda khususnya kulit muka itu terkena panas dan gosong apalagi hitam, maka ini akan mempengaruhi hoki Anda dan kebocoran uang akan mudah terjadi. Ya, jadi kepala boleh pakai sunblock, tetapi kalau mau berjemur disarankan adalah matahari jam 10 pagi ya, jam 9 jam 10 pagi itu oke, dan berjemur minimal 5 sampai dengan 10 menit. Jangan lebih karena lebih ini akan bisa menimbulkan gosong seperti itu ya. Dan pada saat berjemur jangan menggunakan sunblock. Oke. Kalau untuk laki-laki bisa disarankan untuk membuka baju ya, cuma hanya pakai celana saja. Sedangkan kalau untuk wanita mungkin harus pakai bikini seperti itu ya. Jadi lebih terekspos badannya seperti itu ya. Dan ini akan bisa membuat selain Anda sehat juga akan lebih hoki karena darah lebih lancar, oke, serta optimisme akan jauh lebih baik. Ya, ingat bahwa segala sesuatu jangan berlebihan. Jadi berjemur itu tidak harus kelebihan sampai dengan harus gosong ya. Terutama jangan lewat dari 15 menit karena ini akan bahaya, oke? Bisa memicu kanker kulit seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita menyarankan buat Bapak Ibu untuk bisa menimbulkan semangat positif ini bukan hanya buat diri Anda tetapi juga untuk teman dan saudara di mana Anda berada. Oke, next. Baik, buat Bapak Ibu, kalau Anda tertarik terhadap tips yang kita ungkapkan hari ini ya, untuk peace of mind di tahun ini, hati semakin aman, hati tenang dan lebih makmur, tentu akan lebih suka juga tips dan info fungsi lainnya di website kita dan di sosial media kita, ya di Fungsi Consulting Indonesia, fungsi.co.id ya, dan juga kita ada kalender hari baik gratis setiap bulan. Bapak Ibu bisa meluncur ke sana. Untuk akhir kata, semoga Bapak Ibu sekalian, semoga dalam kondisi yang selalu sehat, sukses, makmur, dan berkelimpahan di tahun Kerbologam 2021. Thank you, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Sudah banyak sekali insight ya Pak, seperti apa sih yang setiap show-show yang ada dan bagaimana Kerbologam di tahun 2021. Mungkin ada yang bisa diminimalisir di diri sendiri, ada yang ternyata harus di-manage dengan kondisi dari eksternal ya Pak ya? Ya, betul. Ada yang dari internal kita bisa kontrol, tetapi eksternal juga kita harus perhatikan. Demikian. Betul, betul. Nah, Pak, antusiasme peserta di sini sangat banyak sekali. Pertanyaan yang masuk juga sudah sangat banyak. Kita coba satu-satu ya. Sabar nih ya, Sobat BCA Insurance. Saya sortir dulu. Oke. Penanya pertama nih, Pak. Bapak baru ngomong, slide pertama sudah ada yang tanya. Ini namanya Pak Sanusi, Pak. Beliau bertanya, Pak, rumah kami di depan sekolah, di belakang ada markas TNI terletak di antara dua jalan, di depan ada jalan raya, dan di belakang juga ada jalan raya. Bagaimana menurut pandangan Feng Shui dengan rumah kami? Oke, baik. Untuk Pak Sanusi ya. Pak Sanusi boleh dikata bahwa kalau untuk tempat usaha dan tempatnya ramai, baik-baik saja, apalagi depan sekolah tuh ya. Wah, kalau let's say kalau bukan pandemi ya, bisnis Anda kan ramai. Oke, jadi jualah kebutuhan untuk anak sekolah ya. Misalnya entah buka usaha makan atau minum ya, karena terbukti minuman kekinian tuh sangat digemari oleh anak-anak sekolah ya, seperti yang entah gula Malaka, gula Jawa atau apapun itu, boba dan kawan-kawan ya. Oke, terutama untuk Bapak Ibu yang menunggu mungkin juga kopinya juga mereka akan suka. In case kalau mereka Bapak mau Pak Sanusi boleh ini, tetapi let's say kalau Bapak cuma hanya memikirkan rumah ini hanya untuk tinggal, maka ini bukan ideal untuk rumah tinggal. Jujur saja saya bilang bukan rumah untuk tinggal. Why? Karena sekolah kalau selama pandemi Anda kan tenang, nyenyak tidurnya dan seperti itu. Saya dulu pernah tinggal juga tidak jauh dari rumah saya itu kurang lebih nggak sampai 100 meter itu sekolah. Dan antrian mobil dan kendaraan ya yang mau menuju sekolah itu melewati depan rumah saya. Jadi kadang klaksonnya itu sudah ada dari jam pagi dan itu mengganggu istirahat saya jujur saja karena saya kerja itu sampai lembur sampai malam ya. Kadang tidur cuma jam berapa pagi dan baru tidur berapa jam sudah diganggu oleh klakson kendaraan mobil dan seperti itu. Belum polusinya seperti itu ya. Jadi sangat tidak direkomend kalau rumah dekat sekolah di samping faktor berisiknya itu lalu lintasnya yang extremely ya pada saat
mengantar pagi dan sore jemput juga akan terjadi, diulang lagi hal itu ya. Dan kalau TNI, selama markas TNI-nya ini tidak bukan sistemnya lapangan tembak yang itu, aman. Tetapi kalau judulnya ini adalah yang area untuk tempat latihan lapangan tembak yang mengerti ya, maksud saya itu entah untuk lapangan latihan tembak seperti itu ya, untuk TNI itu sangat tidak aman, oke, karena mudah terkena peluru nyasar juga, ingat baik-baik ya. Oke, jadi kalau untuk yang markas TNI, let's say hanya untuk urusan administrasi ya, seperti itu, ini masih aman. Oke, jadi dan satu rumah yang dilewati oleh 2 jalan raya sekaligus di depan dan di belakang itu tidak cocok untuk jadi rumah tinggal, karena itu akan mempengaruhi kesehatan dan keharmonisan ya. Kalau dalam formula feng shui itu mereka ada mempelajari tentang bintang gunung, dan bintang gunungnya itu jatuh di air yang berarti menyatakan bahwa keharmonisan sangat terganggu di sana. Ini kalau dibahasakan orang normal, artinya kita kurang bisa istirahat dengan tidur dengan nyenyak dan aman. Dan karena bising di 2 jalan itu, depan dan belakang, maka akan membuat kita kurang sabar ya, kita mudah hektik di dalam rumah ya, akan mudah memicu perdebatan. Oke, karena di samping bising suara, kendaraan, polusi dan sebagainya tidak aman untuk kesehatan. Seperti itu ya. Itu mungkin bisa menjawab Pak Sanusi ya. Jadi kalau memang Bapak memikirkan untuk pindah, jauh akan lebih baik kalau kalau Anda sudah problem kesehatan. Tetapi kalau Anda cuma mau pikir untuk usaha lain, ya setelah sekolah sudah buka, mungkin Anda bisa memikirkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke, Pak Sanusi, semoga bisa menjawab ya. Ya, semoga itu menjadi suatu pandangan baru ya untuk Pak Sanusi. Selanjutnya Pak Julius, ada pertanyaan dari Tio Lase. Selamat siang Pak Julius, bidang bisnis apa saja yang berpotensi untuk dicoba di tahun ini? Selanjutnya, mohon masukan apa saja yang boleh dan tidak boleh saya lakukan jika saya CEO Nagatana. Wah, spesifik nih ngomongin CEO-nya dia. Terima kasih Pak Julius, silahkan. Oke, kalau ditanya bisnis apa yang berpotensi dicoba tahun ini, untuk berbisnis kita menyarankan Anda harus tahu dulu peta blueprint hidup Anda. Apakah Anda cocok berbisnis atau tidak? Ini poin pertama ya, Tio. Kemudian kedua, let's say Anda cocok berbisnis. Keberuntungan Anda selama 10 tahun ini bagus atau tidak? Kenapa harus 10 tahun? Karena riset menunjukkan bahwa orang mau kaya itu butuh minimal paling cepat 3-5 tahun. Itu paling cepatnya ya. Ada yang tentu 10 tahun juga belum tentu kaya. Oke, tentu harus bisnisnya cocok. Nah, karena sekarang kita bicara bisnis apa yang cocok gitu kan ya. Jadi pertama cocok bisnis tahun tidak, kemudian atmosfer atau peruntungan 10 tahunnya ini dalam kondusif Kak, untuk bisa menghasilkan duit yang banyak di 10 tahun itu. Kemudian ketiga, apakah tahun-tahun yang sekarang berjalan atau tahun depan akan berjalan ini secara berseri akan menghasilkan elemen bagus atau tidak. Kalau bisa, dan kita sudah mulai bisa buka usaha. Oke, kemudian ini yang paling penting. Jadi bukan berbicara tentang tren bisnis apa yang bagus tahun ini. Let's say kebetulan menurut prediksi kami bahwa tren yang bagus, prospek bisnis yang bagus tahun ini adalah di bidang api. Ya, salah satunya berhubungan dengan energi, berhubungan dengan restoran ya, kuliner seperti itu. Ya, berhubungan dengan elektrikal atau penerbangan, khususnya yang penerbangan di sini dalam konteks yang masih berhubungan dengan kerja ya, bukan untuk holiday seperti itu ya. Dan kalau misalnya Pak Tio, Pak atau Bu Tio ini memikirkan untuk buka restoran, jangan karena tahun ini trennya restoran bagus dan membuka ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tahun ini bagus, tahun depan bagus, dan bisnisnya akan turun seperti itu. Sedangkan kalau Anda fokus ke peruntungan pribadi Anda, jauh akan lebih sustain, bisa lebih bertahan lebih lama. Dan juga apakah bisnis di unsur api itu di restoran itu cocok nggak buat Tio ini? Kalau misalnya bisnis unsur apinya itu Tio cocok, kemudian 10 tahunnya cocok, dan tahunan ini berapa tahun ke depan, misalnya 3-5 tahun ke depan, ini juga hokinya bagus, secara peruntungannya bagus, dan bisa buka tahun ini. Ya, moga-moga bisa menjawab. Jadi membuka usaha bukan berdasarkan tren bisnis apa yang lagi ngetren atau lagi bagus di tahun tersebut, tetapi berdasarkan dari kecocokan pribadi orang tersebut, apakah cocok nggak di bisnis tersebut dan lagi hoki nggak tahun tersebut. Dan kebetulan kalau cocok juga dengan tren bisnis tahun tersebut, hasilnya akan bisa dua kali lipat lebih bagus. Seperti itu ya. Kemudian bicara tentang apa yang boleh bisa dilakukan untuk Shio Nagatana. Oke, sebenarnya tadi saya sudah ngomong bahwa Shio Naga ini lebih terkena masalah dalam hubungan dan reputasi atau problem hukum seperti itu ya. Jadi hindari konflik. Oke, ada apapun jangan diprovokasi orang, tenang saja, jangan ini ya. Kalau ada yang gosipin, kalau bisa klarifikasi, dan bagus. Kalau tidak bisa, let it be ya. Oke, kadang ada yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini.
Jadi kalau Anda lebih banyak waktu bisa untuk membina hubungan terhadap customer Anda, kemudian orang di samping Anda atau keluarga Anda, khususnya pasangan Anda, akan menjadi tahun yang bagus juga, ya. Jadi tahun ini boleh dikata Shio Naga itu aja ya, hindari konflik dengan orang lain, perbaiki hubungan, kemudian ada masalah, lebih bagus fokus ke solusinya, ya. Jadi jangan dibawa stres seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, aduh Pak, pertanyaan banyak banget nih Pak kita ya. Semoga kejawab semua, tapi kalau enggak, mohon maaf ya Sobat BC Insurance, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin nih. Pertanyaan selanjutnya dari Diza Gastella. Bagaimana asal-usul Sio? Kenapa 12? Dan bagaimana dulu orang menentukan adakah yang tahu bagaimana asal-usulnya? Dan apakah kedua belas sio itu ada hubungannya dengan 28 rasi bintang? Wah, beliau lebih nanya asal-usul sio nih, Pak. Oke, kalau mau Silakan. ditanya asal-usulnya, so far sampai sekarang ini tidak ada orang yang benar-benar tahu asal-usul sionya ini ya. Orang cuma tahu kapan mulai dipakai, dan mulai dipakai itu adalah mulai awal peradaban Tiongkok, salah satu yang bisa tercatat dalam sejarah ya. Oke, itu kurang lebih 6.000 tahun yang lalu ya. Tentu ini mulai dipakai ya. Jadi kalau ditanya sudah ada histori dari pemakaian itu dari 6.000 tahun yang lalu. Oke. Jadi orang cuma hanya bisa menduga kenapa menggunakan Siok 12 ya. 12 itu karena mereka otomatis mempelajari bahwa pengaruh dari 12 ini adalah dari bulan-bulan yang kita ketahui. Oke. Jadi bulan-bulan ini itu akan direlate kepada musim, salah satunya musim ya, karena kalau bicara tentang musim ini contohnya ada November, Desember, Januari, ini masih relate ke musim dingin seperti itu ya. Kemudian Februari, Maret, April ini relate ke musim spring atau musim semi. Kemudian Mei, Juni, Juli itu ke arah musim panas, dan Agustus, September, Oktober ini ke arah musim gugur seperti itu. Jadi kenapa 12? Karena relate ke musimnya seperti itu. Ya, dan 12 sio ini bukan berhubungan dengan binatang yang tadi saya ngomong, ini cuma hanya membuat orang masyarakat awam itu gampang untuk menghafalkannya seperti itu. Ya, jadi dan zaman dulu kebetulan tidak ada tanggal kita sebut alfabet ya, karena yang seperti numerik gitu ya. 1 2 gitu, seperti contohnya tahun 2021 ya. Mereka tidak ada seperti itu. Jadi otomatis mereka cuma hanya menghafal, contohnya tahun ini tahun kerbau logam. Jadi ditanya, kamu usianya berapa? Saya lahir di tahun kerbau logam. Dan mereka bisa menghitung dari kerbau logam sampai sekarang. Oke, misalnya sudah kerbau logam ketemu kerbau logam lagi 60 tahun. Oke, jadi mereka sudah tahu, kamu tuh usia 60 tahun, seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya asal-usulnya tidak ada, meskipun ada legenda katanya Sang Buddha memanggil binatang untuk yang diurutkan dan sebagainya, tetapi itu cuma hanya mitos ya, tidak ada dasarnya seperti itu ya. Oke, kemudian ada hubungan dengan 28 rasi bintang. Kalau ditanya ini cuma hanya berhubungan dengan konstelasi imajiner ya. Kalau kita sebut, kalau di Western Astrology itu ada rasi namanya, rasi itu, dan rasi itu adalah posisi posisi di mana zona imajiner. Bayangkan ini zonanya itu tidak benar-benar ada garisnya di angkasa itu ya. Cuma hanya orang mengetahui bahwa dari pada saat musim ini berlangsung, dari derajat ini sampai derajat ini adalah bagian daripada sio ini, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, apakah ada hubungan atau tidak, 28 rasi bintang sendiri ini ada itunya sendiri, ada derajatnya sendiri, dan 28 rasi bintang ini dia kebetulan ada ada bintangnya. Oke, ada bintang yang relate ke sana. Sedangkan kalau yang 12 sio ini tidak ada bintangnya, itu cuma hanya placement-nya aja. Oke, lokasinya aja, dan lokasi itu imajiner seperti itu ya. Jadi itu semoga bisa menjawab dari Diza ya, seperti itu. Iya, baik Pak. Aduh, aku langsung ke yang selanjutnya aja ya Pak. Ya. Ini ada dari Ulfa Febiandita. Pak, tips membangun rumah supaya feng shui bagus seperti apa nih Pak? Wah, ini pertanyaan yang cukup bagus menurut saya. Silahkan Pak. Oke, itu di Q&A ya, Betul. Ulfa ya. Betul, Ulfa Febiandita. Oke, tips membangun rumah supaya feng shui-nya bagus. Tentu banyak banget. Pertama, lokasi dulu. Oke, kalau kita dapat lokasi naga, kita sebut lokasi yang bagus, itu saya rasa itu sudah di atas 50%, 60% itu sudah rumahnya udah bagus. Meskipun formulanya agak sedikit salah atau agak kurang ya, seperti itu. Jadi
Makanya kita sebut menemukan lokasi naga ini adalah yang paling susah, oke, di antara semua. Kalau makam, mereka harus melakukan survei minimal sampai dulu, zaman dulu itu belum ada teknologi GPS, belum ada peta satelit ya, belum ada ini itu, belum ada drone dan sebagainya. Orang harus menemukan satu lokasi makam bagus 10 tahun. Menemukan satu lokasi rumah juga butuh bertahun-tahun. Oke, jadi dengan teknologi sekarang ini mungkin bisa dihemat seperti itu. Tetapi satu hal yang perlu tahu bahwa lokasi yang bagus ini tentu ada. Kalau kita tinggal di daerah perkotaan itu lebih ke arah tanah datar ya, kita sebut flatland dragon, oke, naganya datar seperti itu, di mana tentu tidak perbukitan lagi, yang ada kadang cuma hanya ada river dragon atau naga sungai seperti itu ya. Dan oleh karena itu satu rumah yang bagus itu tentu kita bisa mendapatkan landform yang secara teori yang juga bagus juga. Artinya kalau bisa, let's say kita adalah orang yang membangun terakhir ya, kita bisa melihat bahwa di belakang itu sudah ada bangunan tinggi atau enggak. Jadi kalau kita ada bangunan tinggi atau ada sedikit bukit ya, tentu kita bukit yang bisa menopang ya tentu akan jauh lebih baik ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada support. Kalau tidak support berarti artinya kita harus bergantung ke diri sendiri. Tidak ada dewa penolong ataupun orang yang bisa backup kita kalau kesulitan. Oke? Ya, kiri kanan berarti asistennya seperti itu. Kalau tidak ada bangunan yang sudah ada, berarti kita juga harus bergantung ke diri sendiri. Seperti itu ya. Dan kalau di depan ada lapangan ini juga ada air, tentu akan jauh lebih baik ya. Contohnya entah sungai seperti itu yang mengalir, yang akan bisa memberikan potensi kemakmuran. Ingat, potensi kemakmuran. Ya, karena air ini berbicara kemakmuran, kalau Anda tidak tahu cara mengambilnya percuma. Oke, dan kita harus menghadap ke air datang, bukan air pergi ya. Kalau air pergi berarti akan mengalami kebocoran uang. Jadi lokasi ini penting dulu. Kemudian kedua, baru berbicara tentang kecocokan antara penghuninya dengan rumahnya. Karena kita tujuannya kita mau membuat penghuninya itu seimbang dan harmonis dalam rumah tersebut. Jadi pada saat membangun itu di lokasi tersebut, kita memikirkan mau diorientasi kemana, hadapnya kemana. Kemudian kita berbicara lagi tentang denah di dalam rumahnya. Orang ini bagusnya kamarnya di mana, dapurnya di mana, oke, ruang kerja di mana, incase kalau ruang kerja, ruang tamu, dan ruang keluarga di mana. Oke, jadi semua kalau dari segi landformnya atau kita sebut dari bentuknya ini sudah oke, 60% kita sudah bagus. Tetapi kalau dari formulanya lagi, formula ada perhitungan kecocokan dengan penghuninya, baik bapak dan ibu dan anaknya dan sebagainya, ini juga oke, maka kita akan bisa dapatkan 80-90% the best seperti itu. Tentu kalau misalnya kita membeli rumah yang sudah jadi, let's say kalau ke developer, hari ini agak susah dilakukan seperti itu. Dan yang orang-orang bisa lakukan cuma hanya mengecek apakah kita melakukan survei rumah, namanya kita ada jasa survei itu, apakah lingkungan depannya dan sekelilingnya ini oke nggak, masih kondusif nggak, dari fungsi cukup ramah nggak. Kalau oke, berarti kita bisa beli. Kemudian kedua, apakah hadapnya juga bagus nggak. Kalau hadapnya sudah bagus, dan ini juga bisa dibeli. Ketiga, apakah alokasi ruangannya nggak jelek-jelek banget seperti itu ya. Nah, kalau memang nggak jelek banget, ini juga bisa kita pikirkan untuk kita beli seperti itu ya. Jadi kalau 3 kombinasi ini bisa menghasilkan hal yang baik, maka fungsinya akan bagus seperti itu. Ya. Baik. Jadi lokasi dan hadapnya juga harus diperhatikan ya Pak, harus jadi pertimbangan ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya pengamat negara nih sepertinya Pak, dari Theodor S. Bagaimana kondisi ekonomi dan pasar keuangan di Indonesia di tahun kerbau ini? Oke. Jadi maksudnya kerbau logam ini kan ya? Kerbau logam ya. Baik Pak Theodor, Anda mungkin bisa Google cari tahu Julius Fang, karena saya yakin banyak company yang ada engage ke saya juga yang berhubungan dengan kondisi ekonomi dan pasar uang ya. Tetapi kalau Anda sempat miss atau Anda males untuk Google mencari, karena pasti ada YouTube saya juga di luar sana yang banyak berhubungan tahun kerbau logam. Oke, kalau Anda males atau Anda tidak ketemu, biar saya singkat saja. Kondisi ekonomi akan membaik di semester kedua. Ekonomi semester 1 ini masih so-so karena ini masih dalam rangka pandemi. Ya, di samping itu tadi saya sudah ngomong bahwa konjungsi dari planet Jupiter dan planet Saturnus ini membuat situasi agak lebih kompleks lagi terjadi. Oke, di mana nanti akan mempengaruhi bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal berhubungan konflik seperti itu ya. Jadi semester 1 kebetulan konflik itu akan masih jauh lebih banyak terjadi. Kalau pasar keuangan khususnya yang saham ini akan lebih mudah kita sebut unstable di semester 1. Oke, khususnya di bulan Februari di mana sudah terjadi, sekarang sudah bulan Maret, kemudian nanti bulan 4 dan bulan 6 juga masih akan terjadi. Oke, dan ini akan jauh lebih stabil di semester kedua, di mana kita bisa mengharapkan adanya bullish di sana, ya dalam hal pasar saham seperti itu. Ya demikian untuk yang singkatnya seperti itu, Pak Theodor.
Iya, baik. Jadi memang banyak sekali yang harus dilihat di semester 2 ya, Pak? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Devi Puspitasari. Ini agak romantis nih, Pak. Tanyanya bagaimana prediksi keluarga dan asmara di tahun Kerbau Logam 2021? Ini Silakan, Pak. di Q&A atau di chat ya, Di Devi? Q&A, Q&A. Oke, di Q&A. Buat Devi ya, bagaimana di bawah ini ya, Prediksi, Devi? ya, bagaimana prediksi keluarga dan asmara di tahun Kerbau Logam 2021 Oke, ini? kalau ditanya prediksi untuk asmara, ada chapter tersendiri yang asmara. Asmara kalau kalau saya tidak salah hafalannya, tikus, monyet, macan, tikus, monyet, macan, ular. Oke, 4 ini yang termasuk yang bagus ya. Tikus, monyet, macan, sorry, sama ayam ya, sama ayam ya, bukan ular. Ya, tikus, monyet, macan, ayam kalau tidak salah ya. 4 ini yang bagus. Kuda ada tapi kurang stabil seperti itu ya. Jadi kalau ditanya itu asmara, apa yang ada potensi bisa dapat jodoh atau kita sebut romansnya bagus tahun ini. Oke. Terus apalagi selain asmara, apalagi pertanyaan tadi? Prediksi keluarga. Mungkin Oke. kondisi-kondisi keluarga di Oke, Indonesia kalau mungkin ditanya secara kondisi general. keluarga tentu harus tahu masing-masing sionya sio apa. Ya, jadi Hmm. kalau tadi kalau dari single ada potensi jodoh atau tidak. Tapi kalau misalnya dia sudah berkeluarga, kemudian ada dapat kehadiran bintang tadi itu, contohnya misalnya dianya sio tikus, monyet, macan sama tadi ayam misalnya, kebetulan dia sudah berkeluarga 4 sio ini dan kau perhatikan orang ketiga. Oke, ya jadi jangan karena nggak puas dalam rumah tangga, kemudian tergoda sama ada godaan di luar, seperti itu ya. Akan ada orang ketiga yang mudah masuk bisa menggoda. Kenapa begitu? Karena Jupiter ya berhubungan dengan hubungan istri ke suami. Oke, jadi Jupiter dalam kondisi buruk tahun ini berarti terdebilitasi, berarti menyatakan bahwa istri banyak yang tidak puas terhadap suami. Jadi tahun ini akan mencetak rekor yang baru gugat cerai. Oke, khususnya diajukan oleh istri. Oke, jadi kalau memang istri tersebut dibarengi dengan adalah sionya ini, kemudian dia tidak kontrol dirinya juga tidak baik, dan itu bisa saja terjadi potensi perselingkuhan kalau memang dia mau, ingat ya, kalau dia mau. Oke, karena dia tidak puas dengan kondisi keluarga dia sekarang. Misalnya laki-lakinya pengangguran, tidak ada usaha selama pandemi, dan ya pasrah begitu saja, nggak jelas gitu kan ya. Oke, marah-marah terus setiap hari seperti itu ya. Kalau yang berkeluarga tentu dengan tambahan anak-anak study from home, tensinya makin meningkat seperti itu. Jadi, wahai para suami ya, tahun ini kita tahu bahwa wanita, khususnya ibu-ibu, jauh akan menderita, oke? Terkena pandemi, mereka lebih 2 kali mungkin lebih menderita, jadi tolong please kita lebih aware lah ya, bantu istri kita, bantu pasangan kita, jadi jangan main cuek aja, ditinggal mereka begitu gitu ya, seperti itu. Jadi baru akan kita bisa dapat keluarga yang lebih baik. Ya, jadi dengan demikian itu saja yang perlu diperhatikan. Oke, untuk hubungan tahun ini. Baik, terima kasih Pak untuk insight-nya. Jadi kita udah ada 6 penanya terpilih yang tadi saya sebutkan, walaupun penanyanya sangat banyak sekali. Jadi untuk Pak Sanusi, Tio Lase, Diza, Theodori, Ulfa, dan Devi, silahkan tolong dibantu info nama, nomor teleponnya, alamat email, dan kota domisili. Nomor teleponnya pastikan sudah tersambung dengan aplikasi Sakuku ya, boleh langsung di live chat aja. Tapi Pak, karena kita waktunya masih banyak dan pertanyaan masih banyak, boleh ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Boleh. sangat personal nih ya, sangat Ya, personal. Tapi mohon maaf kalau yang pertanyaannya atas nama anonimus atau bukan nama tidak asli, bisa. mohon maaf. Iya, saya bingung nanti menyapanya, halo anonimus gitu kan. Halo Huawei Mate Pro gitu. Jadi saya kurang bingung kalau kayak gitu. Jadi saya coba pilih ya Pak. Ini ada dari Navaci Vera. Sio Di Q&A apa? ya. Betul di Q&A. Sio Nafa. apa yang cocok berjodoh dengan sio kerbau api dari Navaci Vera? Oke, kalau ditanya sionya, oke, tanya sionya ya. Sio itu kan sangat dangkal, cuma berdasarkan tahun lahir ya. Oke, ini Nafa kerbau api dan dengan sio monyet api, sorry. Apakah sio kerbau api cocok dengan sio monyet air begitu ya ditanya ya? Dia tanyanya di Ya, bawahnya nggak betul. ada Ada di pertanyaannya. bawahnya, ada di Ada bawahnya. ya? Oke, biar saya Oh, jawab oke. sekaligus saja ya. Iya, Oke, biar boleh Pak, biar saya silakan. jawab sekaligus. Nafa, sio kerbau api cocok dengan sio monyet air atau tidak? Tentu harus dilihat lengkap dari tempat tanggal dan jam lahir Anda.
Oke, jadi kalau kenapa kita tidak hanya boleh merelate kecocokan itu dari sio saja, sio ke sio gitu ya. Contohnya, kalau ditanya sio kerbau cocok dengan sio apa? Tentu sio tikus, jawabannya gitu, straightforward. Kenapa sio kerbau dicocok dengan sio tikus? Kadang kalau ngomong lebih nyambung, oke. Jadi komunikasinya juga ada lancar seperti itu. Tetapi apakah nanti Anda menikah dengan orang sio tikus? Kalau Anda sio kerbau, Anda menikah dengan orang sio tikus ke depannya itu Anda akan selalu jamin cocok dan rezekinya makmur. Nah, itu yang tidak bisa dijawab kalau hanya berdasarkan sio saja. Jadi itu hanya bisa dijawab kalau kita sebut konsultasi Pak Ce atau Ce Wei di sana dari astrologi Tiongkok misalnya akan bisa mengetahui apakah kamu dari chemistry sangat cocok, apakah bisa menikah dengan orang yang bisa bawa hoki kemajuan atau keuangan kita atau tidak, apakah akan bisa mendukung karir kita atau tidak, kemudian apa yang perlu diperhatikan, apakah menikah dengan orang ini kesehatan kita malah buruk. Oke, karena akan mudah ketahuan seperti itu ya. Jadi beberapa orang yang begitu menikah misalnya nggak berapa bulan atau setahun, kemudian pasangannya sakit atau meninggal. Nah, itu berarti bukan sekedar sionya, tetapi komponen dari elemen lahirnya itu tidak cocok terhadap pasangannya, dan mungkin fungsi rumah juga nggak cocok seperti itu ya. Jadi oleh karena itu kita lebih hati-hati di sana. Jadi sangat beresiko kalau saya cuma yang ngomong bahwa oke, sio kerbau dengan sio monyet cocok atau tidak. Jawabannya tidak jawabannya memang tidak terlalu cocok, juga tidak jelek. Oke, kalau ditanya seperti itu. Tetapi apakah jadi sedang saja ya, sedang saja. Jadi kalau kondisinya sedang, apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Ya, kalau memang Anda saling pengertian so far selama ini, kemudian Anda bisa saling mencintai ya, keduanya saling membangun, dan kalau selama pacaran tidak ribut, ingat kalau selama pacaran Anda ribut, udah ya move on aja. Kenapa? Karena nanti menikah tidak akan beda jauh. Oke? Kalau memang selama pacaran Anda sudah bertahun-tahun Anda jarang ribut dan lebih banyak hal-hal positifnya, dan bisa lanjutkan seperti itu ya. Demikian, semoga menjawab. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya mau tahu lebih spesifik boleh langsung konsultasi ke Bapak juga ya, Ya, betul ya. langsung. Jadi biar spesifik langsung nggak cuma lihat dari sionya aja. Ini ada pertanyaan yang bagus, ada dari 2 orang tapi mirip-mirip nih pertanyaannya, kita bacakan langsung aja ya Pak. Dari Mega Suciono, apa benar kalau rumah direnovasi tapi penghuni tidak pindah dulu, feng shui-nya nggak bagus? Tadi kan kita ada potensi yang di awal kalau ada sio-sio yang ciong itu kemungkinan akan tidak bagus untuk pindah atau renovasi rumah. Jawabannya benar. Jadi apa benar rumah renovasi penghuni tidak pindah dulu, fungsi sangat bagus. Sangat jelek sekali. Oke, saya ulang berkali-kali, sangat jelek sekali. Jadi kalau Mega, ya saya yakin Anda wanita nih ya, Mega, kalau Anda mau renovasi rumah, oke, lebih bagus pindah dulu. Jadi jangan berpikir Anda punya 3 lantai. Oke, renovasi lantai 1 Anda ke lantai 3. Ya, renovasi lantai 2 Anda either 1 atau 3 gitu. Renovasi lantai atas Anda pindah ke bawahnya. Oke, ingat bahwa pada saat merenovasi, renovasinya berat atau tidak. Kalau renovasinya ringan, cuma hanya seminggu selesai, dan cuma hanya mungkin cuma hanya ngecat, oke, nggak masalah Anda di sana. Tapi kalau renovasinya butuh minimal 1 bulan atau berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan, oke, dan sangat berat, di mana ada bongkar-bongkar getarannya hebat dan seperti itu, lebih bagus pindah, cari kontrakan baru, atau kalau ada rumah kedua, pakai rumah kedua, seperti itu. Dan ini juga berlaku kalau tetangga Anda membangun rumah atau merenovasi yang butuh waktu lama. Lebih bagus Anda move on. Karena dari riset kita, umumnya 60-70% banyak yang mengalami apes atau sial. Tentu kita bisa telusuri dulu kapan dia mulai renovasi dan daerah mana diketok dulu. Seperti itu. Contohnya misalnya tahun ini kalau di semester 1, kalau Anda, daerah utara Anda renovasi misalnya, di semester 1 ya, 6 bulan awal, daerah utara Anda renovasi ya, let's say rumah Anda hadap utara. Kemudian depan rumah Anda ada bangun rumah baru dengan paku bumi seperti itu, pancang seperti itu, maka itu akan membuat daerah depan Anda sangat tidak stabil. Atau daerah tetangga Anda baik kiri maupun kanan merenovasi tapi ketoknya di daerah depan yang Anda rasakan di tembok dinding daerah depan utara Anda itu, seperti itu. Nah, ini akan bisa problem. Nah, di semester kedua, 6 bulan kedua, daerah mana yang bermasalah, yaitu daerah timur. Jadi jaga daerah timur kita. Ya, kalau daerah timur rumah kita, let's say rumah kita kan ada panjang dan lebarnya ya. Oke, kemudian dari panjang lebar ini kita bisa mendefinisikan mana timur menggunakan yaitu sekitar 90 derajat dari sana. Maka ini harus dijaga. Jadi jangan renovasi mulai dari start dari sana, ataupun tetangga kita mulai renovasi dari area timur kita, maka akan bisa mengaktifkan energi buruk ya. Ini seperti membangunkan macan tidur seperti itu.
dan ini sangat buruk. Oleh karena itu kita menyarankan untuk memilih hari baik in case kalau kita sendiri mau renovasi. Kemudian kedua, meskipun sudah kita memilih hari baik, kita menyarankan juga jangan di dalam rumah, terutama kalau terkena ciong ya. Saya pernah berapa kali saya mention ini di seminar ya, seminar offline tentunya. Saya sudah mengambil contoh kasus gitu, ya beberapa kasus yang buruk ya, bahkan salah satu perusahaan handphone merek S terkenal itu juga melakukan renovasi di kantor pusatnya dia, kemudian handphonenya meleduk gitu ya. Oke, dan itu sampai handphone merek itu nggak boleh dibawa ke pesawat terbang seperti itu ya. Itu juga efek dari renovasi kantor tersebut pada saat mereka merenovasi seperti itu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita jangan berada di tempat sono pada saat renovasi seperti itu, karena bisa mengaktifkan energi buruk ya, Mega. Baik, ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Syasha Danastri ya, bagaimana menghadapinya? Jadi dilihat dulu renovasinya minor atau major, terus mana dulu nih kalau ada tetangga juga mana dulu nih yang diketok ya Pak ya? Ya. Oke, saya lagi pilih-pilih lagi nih Pak. Mungkin Bapak yang mau langsung pilih boleh juga. Oke, baik. Kalau ada yang tanya, boleh minta nomor handphonenya nggak? Simple ya, fengsi.co.id atau Fengsi Consulting Indonesia. Oke, Anda bisa Google cari tahu zaman now atau Julius Fang, simple ya. Kemudian, Bapak juga di YouTube banyak banget iya, ya. Oke, ini Sasha, CEO yang melakukan renovasi karena segi keamanan harus renovasi rumah gimana? Oke, tadi Sasha, CEO saya untuk melakukan renovasi, tapi karena segi keamanan dan darurat saya harus merenovasi rumah. Bagaimana hadapinya? Oke, kalau harus direnovasi di bulan Maret ini, let's say karena bocor atau apapun itu ya. Oke, jangan start dari area utara. Tadi saya sudah ngomong ya. Oke, jadi area utara rumah Anda itu adalah 0 derajat dan hitung 45 derajat. Oke, jadi 0 dikurang totalnya berapa itu ya. Jadi intinya patokan 0, 45 derajat spread itu area sana itu nggak boleh direnovasi, oke? Area utara. Kemudian kedua, jangan kalau di bulan Maret sekarang ini, bulan Maret ini adalah area timur, ya. Area timur juga tidak boleh. Jadi Anda bisa mulai dari area selatan atau area barat, oke, untuk mulai renovasi, ya. Tentu kita lihat case by case. Kalau Anda tanya, Pak Julius, di daerah barat dan selatan saya nggak ada sesuatu, ya barat itu 270 derajat ya, dari titik tengah rumah Anda, tidak ada sesuatu Pak di renovasi. Kalau gitu ketok dulu pakai palu karet, ya minimal setengah jam, 1 jam, kemudian pelan-pelan baru mundur ke area yang mau direnovasi, baru hajar di lokasi sana. Oke? Ya contohnya misalnya Anda mau renovasi toilet Anda ada di timur, kemudian Anda mulai ketok dulu, kita sebut ketok pakai palu karet ya, pura-pura renovasi di area barat Anda atau selatan Anda, kemudian mundur pelan-pelan nanti baru ke area toilet Anda yang baru ya, ketok dengan palu karet di daerah barat atau selatan Anda, misalnya 1 jam, ya hajar sekencang-kencangnya, baru nanti pelan-pelan kita trigger energi positif dari sana, kemudian baru mundur pelan-pelan ke area timur yang mau direnovasi. Itu cara kita mengakalinya yang paling gampang. Ya, let's say kalau kepepet seperti itu. Kalau mau ganti atap juga sama. Mulai dulu dari area barat dan area selatan. Oke, khusus bulan Maret, ingat ya, bulan lain saya susah saya jawab. Oke. Kemudian, yang mengenai sios juga saya menyarankan kalau Anda mau mengambil keputusan besar, lebih bagus ya kepada semua Bapak Ibu yang pertanyaannya mengenai sio ini bagus buat ini atau enggak, atau ada mau studi dan sebagainya. Ingat, untuk keputusan besar yang mempunyai high impact itu contohnya misalnya mau kuliah apa kuliah apa yang cocoknya, atau sio ini mau buka usaha apa, bagus atau tidak dengan usaha ini ya, oke? Atau sio ini mau memutuskan kira-kira Pak saya ada berapa kandidat pacar, mana yang cocok dari ini, cocok ya kira-kira dengan berapa orang ini dan akan membawa hoki saya ke depan. Yang untuk memutuskan untuk semua sio Bapak Ibu sekalian ya, sobat BCA Insurance, yang memutuskan untuk punya high impact, dampak yang besar ke masa depan Anda, baik hoki, asmara, karir dan sebagainya. Baik, Pak Julius, sepertinya mungkin agak terputus nih kita sama Pak Julius ya, padahal penjelasan dari beliau tuh lagi mau menyampaikan bahwa untuk high impact atau sesuatu yang sifatnya sangat fundamental untuk keputusan, ada baiknya untuk dikonsultasikan langsung agar sifatnya lebih spesifik, lebih personal untuk sobat-sobat BCA Insurance di sini. Mungkin hari ini kita sudah dapat banyak insight ya, kira-kira apa saja sih yang dari sisi pakar Feng Shui, apa yang mungkin tantangan yang terjadi, sio-sio apa aja
yang ciong, sio-sio apa aja yang beruntung, bagaimana kondisi asmaranya, dan bagaimana untuk mencapai atau meminimalisir resiko-resiko tadi. Nah, di dalam memahami tentang resiko-resiko tadi, ada loh manajemen resiko yang bisa dilakukan oleh individu tersebut. Nah, manajemen resikonya itu salah satunya adalah dengan berasuransi. BCA Insurance di sini menjadi salah satu solusi tepat asuransi Anda, dan semua produk dan layanannya bisa diakses, bisa diketahui dengan mengunjungi website kita di bcainsurance.co.id. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @bcainsurance.id. Di YouTube kita juga ada di BCA Insurance. Selain itu juga kita juga sudah terhubung di Halo BCA 1500 888. Jadi mau nanya produk, mau nanya klaim, itu sangat-sangat bisa. Selain itu, di BCA Expo Anniversary Online 2021 yang sangat spesial karena ada dalam waktu 1 bulan hingga 27 Maret 2021, kita punya booth yang lain yaitu booth KPR. Booth KPR di sini punya program juga sangat menarik nih buat Sobat BCA Insurance. Promonya 1 tahun 3,88%. Ada juga promo 3 tahun, 5 tahun, dan program-program menarik lainnya. Yuk, segera kunjungi langsung di booth BCA Insurance. Nah, hari ini kita sudah mulai tersambung lagi dengan Pak Julius. Halo Pak Julius. Halo, mohon maaf ya, putus ya. Gak Jadi apa-apa, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa antisipasi. Saya pakai 2 provider, oke. Meskipun saya sudah colok pakai kabel LAN, ya, oke, tetapi itu putus dan saya akhirnya tiba-tiba dari providernya saya ganti dengan provider lain. Nah, jadi tahun ini juga cari pasti dan aman. Meskipun saya sudah punya dual line untuk internet saya tetap ada, meskipun saya sudah punya internet, saya tetap ada backup dual line. Kalau saya mau keluar mobil pun juga saya pakai ban serep seperti itu ya. Oke, bahkan saya punya supir pribadi. Meskipun saya punya supir pribadi, saya juga bisa bawa mobil sendiri. Oke, jadi artinya Pak, hidup itu harus punya, kita sebut escape plan, atau selalu punya backup atau cadangan ya. Tentu otomatis pasangan jangan dijadiin backup ya, Eva ya. Oke, jadi ya, karena dia pikir, waduh kalau sudah gagal rumah tangga saya ada backup mantan pacar saya atau seperti itu. Banyak orang masih berpikir seperti itu, karena konsultasi terutama wanita, masalah asmara, mau bercerai, Pak, saya kalau mau bercerai masih ada nikah lagi nggak gitu ya? Oke, nah otomatis sesuatu yang penting dalam hidup kita harus ada backup plan-nya. Oke, jadi asuransi juga salah satu ada backup plan. Dan kebetulan saya juga termasuk orang yang asuransi minded ya. Oke, kebetulan kita juga sekeluarga untuk mobil kita percayakan ke BCA ya, dan oleh karena itu khususnya untuk yang kesehatan kita sekeluarga juga agak parno tentang ini karena kita lihat bahwa klaim COVID aja sampai 100-an juta itu ya, ini no joke. Oke, kita lihat banyak orang bahkan ada teman ada saudara kebetulan ya masih saudara dekat kita kemarin sekeluarga kena COVID. Oke, sekitar 100-an juta per orangnya gitu ya. Ini benar-benar kalau kita tidak punya uang, miskin mendadak kita jual rumah. Oke. Ya, jadi ini kalau mau lebih makmur, di samping kita memikirkan untuk cari duit yang banyak, tetapi jangan lupa kita harus menambal kebocoran. Dan kalau kebocoran itu tiba-tiba banyak, berarti kita harus alihkan resiko ya. Contohnya bisa membeli premi asuransi seperti itu. Asuransi mana saja yang Anda percaya seperti itu ya. Demikian. Betul, setuju. Jadi sebenarnya resiko itu ada di sekitar kita ya, Pak? Iya, betul. Di mana aja ada, oke? Betul. Dan Feng Shui ini mungkin menjadi salah satu pandangan kalau misalnya kita tahu mungkin diprediksi sio kita akan ciong, kita sendiri yang memutuskan untuk mengantisipasi kita harus lebih hati-hati, lebih aware. Betul, jadi sio yang ciong itu berarti kita lagi menantang energi planet Jupiter seperti itu. Dan planet Jupiter ini adalah salah satu planet terbesar dalam tata surya kita. Jadi pada saat Jupiter ini dekat dengan matahari, bahkan matahari harus shifted, harus bergerak sedikit dari porosnya, dari pusatnya, saking besarnya itu. Oke ya, jadi kalau energi planet Jupiter ini tentu akan mempengaruhi planet bumi dan baik alam maupun manusia, hokinya seperti itu. Jadi pada saat kita nggak harmonis dengan energi itu akan terjadi turbulensi. Jadi pada saat seperti itu terjadi, kita harus lebih aware, mawas diri, hindari konflik, cari aman ya. Semua yang bisa kita alihkan resiko seperti rumah. Oke, kita rumah dari, saya rasa saya asuransi rumah kita sudah 20 tahun lebih ya, oke ya. Jadi kita pada saat kita asuransi rumah kita nggak berpikir rumah gue nggak kebakaran, gue nggak usah klaim dan nggak usah bayar premi. Pak, Bu, oke, bangun satu rumah itu MM-an loh ya, oke. Apalagi rumah kita yang kita tinggal ini harga pasaran di atas 5M seperti itu ya. Jadi kalau kita bayar premi itu cuma hanya mohon maaf buat kita kecil ya, oke. Buat kita kecil, tapi buat Bapak Ibu mungkin besar.
Tetapi kalau begitu terjadi klaim 5M, gimana kita mau carinya untuk bangun lagi seperti itu. Ya, jadi otomatis kita bisa mengalihkan itu, kita lebih enak makan, lebih enak tenang, tidur, lebih aman rasanya seperti itu. Jadi kita lebih peace of mind seperti itu ya. Kalau Iya. tanya masuk asuransi minded, dari dulu Pak Yunus asuransi minded, meskipun saya tahu kapan saya tahun apa saya. Oke, meskipun saya tahu kapan saya akan bisa mendapatkan jatuh sakit. Karena judulnya saya juga manusia seperti itu ya. Oke, kenapa saya ada yang tanya tadi, kenapa Pak Julius belajar ilmu ini? Jujur aja, saya belajar ilmu ini dari awal saya tidak ingin, tetapi karena saya banyak mendapatkan kemalangan, oke, dan yang terakhir kali saya sakit 1,5 tahun seperti itu, ya, dan oleh karena itu saya memutuskan untuk mencari tahu, ya, sudah berobat kemana-mana, rupanya nggak sembuh, oke, kemudian saya berpikir apakah dalam kondisi ini apa yang masalah gitu, ya, dari muda saya senang feng shui, tetapi nggak ada sampai bisa mendalami. Nah, kondisi itu akhirnya saya memutuskan untuk belajar ke luar negeri dalam kondisi sakit seperti itu ya. Oke, nah pulang saya atur kembali tata letak rumah saya, kemudian saya mendapatkan kesembuhan di sana. Jadi kalau kamu tanya saya apakah kita ada planning? Enggak, tetapi semua manusia bisa memilih mana yang jalur hidupnya seperti itu. Oke, tetapi pada saat kita memutuskan bahwa kita sudah mencoba A, B, C itu mentok, ya, dan kita bisa mencari sudut pandang baru. Nah, untuk asuransi sendiri saya juga berharap bahwa kita sendiri juga lebih open minded, dan jujurnya manusia sekarang juga lebih open minded seperti itu ya. Buat mereka yang tinggal di Jakarta, oke, kalau nggak ada asuransi banjir untuk mobilnya itu satu kebodohan. Oke, lebih bagus kalau lagi hujan jangan keluar. Oke, pakai aja misalnya mungkin tank atau apa gitu ya, kendaraan yang lebih tinggi gitulah ya, jeep seperti itu. Ya, dan itu penting banget ya. Klaim kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu teman saya, oke, mobilnya begitu kebanjiran, Matic lagi ya, oke. Dan semua mobil Matic saya juga asuransi banjir. Oke, begitu ini klaim 60-80 juta. Oke, saya lupa 60 atau 80 juta gitu ya. Itu semua kerendam seperti itu. Kebayang nggak? Oke, dan satu mobil itu kadang belum tentu bisa kembali fully recovery lagi. Oke. Ya, jadi tentu bicara resiko, kita bagaimana kita makmur bukan sekedar mencari duit yang banyak, tapi juga menambal kebocoran. Oke, begitu klaim COVID satu keluarga amit-amit gitu ya. 5 orang 500 juta. Oke, duit tabungan kita 500 juta gone pada saat itu. Oke, jadi kalau Anda sering travel, ya beli travel insurance ya. Saya termasuk yang bukan saya aja, kita termasuk sering traveling ya. Kalau dulu Chinese New Year waktu sebelum offline itu minimal kita ada, kalau dihitung ya, kadang dalam sehari itu bisa 2 kali traveling pakai pesawat seperti itu. Ya, paginya saya traveling, nanti kemudian sorenya saya traveling ke kota lain seperti itu. Ya, dan itu kalau tidak salah, kalau dulu waktu pas sebelum pandemi minimal acara kita ada 60. Oke, dan umumnya itu rata-rata bukan hanya di Jakarta aja gitu ya, paling minimal segitu. Jadi kebayang dong, saya harus dalam 1 bulan itu traveling kayak orang gila. Kalau nggak ada asuransi gimana saya bisa ini ya, tenang juga gitu, karena saya ada keluarga dan anak saya masih SMP seperti itu ya. Oke, nah itu mungkin saya menyarankan bahwa bukan menyarankan, bahwa saya encourage hati saya sendiri bahwa buang duit kecil untuk menambal pengeluaran yang lebih besar seperti itu. Jadi Ya, mungkin itu bisa memberikan inspirasi lah. betul. Ya, memberikan inspirasi. Jadi asuransi itu adalah pilihan yang pintar atau smart choice untuk orang yang memang tahu bagaimana memanage dirinya sendiri ya Pak. Ya, betul. Jadi lebih baik keluar kecil, hati tenang, pikiran nyaman, tapi hidup juga bisa jadi lebih aman ya Pak. Bisa menambal kebocoran, akan bisa menjamin kita lebih makmur ya. Tadi saya lupa selesaikan bahwa dari riset menunjukkan bahwa mereka yang makmur ya, mereka yang sukses dan mereka yang kaya itu ditandai bahwa hal malang jarang terjadi sama mereka, hal apes jarang terjadi sama mereka. Oke, tetapi begitu hal apes jarang terjadi, berarti duit dia mereka bisa tambah terus. Bagaimana dengan orang seperti kita? Oke, Pak Julius dulu juga sering mendapatkan kesialan, kemalangan. Oke, dulu saya sendiri secara pribadi saya pernah mengalami kendaraan hilang 2 kali berturut-turut. Kebayang nggak? Oke, ya, dan saat itu belum ada asuransi seperti itu ya. Motor saat itu saya masih ABG lah ya. Oke, motor hilang 2 kali berturut-turut ya. Oke, jadi saya ngomong bahwa karena saya mengalami kemalangan dalam hidup, sakit dan sebagainya, saya pikir asuransi bisa juga menjadi salah satu sarana untuk bisa mengalihkan resiko. Kemudian yang kedua, oke, saya butuh feng shui ini sebagai alat untuk guidance saya untuk memperbaiki hidup saya supaya saya lebih sehat. Oke, supaya saya juga bisa lebih makmur seperti itu ya. Jadi keduanya menurut saya itu bisa melengkapi dalam hidup saya seperti itu ya. Otomatis ini kembali lagi ke Bapak Ibu ya, karena ingat Pak Julius itu bukan agen asuransi ya. Oke, sekarang saya tidak ada niat untuk jualan, cuma saya hanya berbagi bahwa
untuk kita untuk bisa lebih peace of mind, bisa untuk memastikan duit kita tuh nggak bocor ke depannya. Oke, asuransi bisa menjadi salah satu solusi ya. Demikian. Baik, baik. Terima kasih Pak. Sungguh inspirasi dan insight yang mungkin bisa diserap oleh sobat-sobat BC Insurance di sini, bahwa bagaimanapun kita mengetahui segala resiko, tetap antisipasinya ada di diri kita, pilihannya ada di diri kita, ya. Nah, Ya. webinar hari ini secara keseluruhan sudah selesai, jadi nanti tapi jangan lupa kita masih punya satu lagi itu adalah terkait dengan kuis. Kuisnya itu akan diadakan dengan total hadiah Rp1.650.000 untuk 3 orang pemenang, dan kuisnya tentu tentang tentang BC Insurance yang bisa kita lihat di website BC Insurance, dan tentu tentang webinar ini. Jadi aku yakin pasti sobat-sobat BC Insurance bisa jawab semua dan bisa juga menjadi pemenangnya. Nah, untuk sebelum kita ke kuis, agar BC Insurance bisa menampilkan webinar yang lebih bagus lagi, di hadapan Sobat BC Insurance sekarang ada polling. Pollingnya boleh bantuannya untuk diisi, mungkin poin-poin yang apa yang bisa kita improve bersama. Item-itemnya sudah muncul ya, boleh mungkin dicoba dijawab, atau mungkin agar BC Insurance bisa menghasilkan webinar-webinar yang bagus dan juga mendatangkan pembicara-pembicara yang oke juga. Baik. Ya, polling webinar sudah masuk, sudah cukup banyak yang isi. Iya. Selanjutnya, Pak, thank you nih Pak Julius Fang untuk waktunya. Walaupun kita terkendala, itu sebenarnya simulasi ya, bahwa kehidupan itu nggak selalu nyaman dan nggak selalu lancar ya, Pak. Betul, orang itu pasti demikian. Hidup itu penuh dinamika ya, tidak akan selalu di bawah. Yang buat Bapak Ibu sekarang yang mengalami efek dampak dari COVID, memang kita ikut prihatin ya, harus lebih sabar. Tetapi jangan juga Anda putus asa di tengah Anda menunggu itu. Why not upgrade your skill? Saya menyarankan coba dulu mulai dari yang simple, misalnya belajar bahasa. Oke, kalau Anda sudah bisa bahasa Inggris, cobalah belajar untuk bisa belajar berbahasa Mandarin. Karena masa depan dikuasai oleh Tiongkok. Jadi mau nggak mau kita harus bisa punya second language yang kita bisa, seperti itu ya. Kalau yang lain-lain ya mungkin coba sesuaikan dengan istilahnya kemampuan Anda dan juga hobi Anda ya. Demikian, semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih optimis di tengah pandemi ini. Sudah bincang-bincang, kita juga sudah Q&A mengenai Feng Shui, sudah lebih punya pengetahuan ya tentang Feng Shui, dan juga memang sudah mengetahui bagaimana antisipasi dalam diri kita agar hidup kita selalu tenang, nyaman, dan juga makmur di tahun Kerbologam 2021, dan sudah kita bagikan juga hadiah kuis 3 orang pemenang. Info next webinar selanjutnya ada di tanggal 9 Maret 2021. Jadi jangan lewatkan, karena kita akan kehadiran tamu dari tiket.com mengenai tren travel selama pandemi. Jadi mungkin rekan-rekan atau sobat PC Insurance di sini yang senang dengan travel boleh ikut webinarnya, atau yang cuman pengen tahu bagaimana sih kondisi travel saat ini, kapan ya aku bisa travel lagi? Pandemi ini sepertinya sih belum berakhir, tapi mungkin ada hal yang bisa kita ketahui mengenai travel. Yuk ikutin next webinarnya di 9 Maret 2021 dengan pembicara kita dari tiket.com. Baik. Jangan lupa program-program BC Insurance juga jadi masih banyak ya, sesuai dengan aku infokan, ada daily quiz setiap hari 20 sampai 27 Maret 2021 dari jam 11 dan jam 4, lalu kita ada redeem voucher coffee juga 250 voucher setiap minggunya, lalu kita juga tentu ada webinar dan juga challenge capture, like, dan share. Oke. Terima kasih untuk semua sobat BC Insurance yang sudah hadir hari ini, sudah bertanya dan pertanyaannya cukup banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Saya harap sobat-sobat BC Insurance bisa mendapatkan insight-insight yang menarik dan juga bisa menjadi inspirasi untuk menjalani harinya di tahun 2021. Saya Eva Herdiana dan juga rekan yang bertugas dari hari ini mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa 4M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti semua program yang ada di BCA Insurance BCA Expoversary Online 2021. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.